Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 645. Bas. Tubuh Dijia tiba-tiba menyusut ke ukuran normal. Dalam situasi ini, orang-orang kuat dari dunia nyata dan dunia gelap bergabung untuk menyerangnya. Dijia ingin melarikan diri, dan dia ingin melarikan diri dengan segala cara. Tetapi saat berikutnya, hampir 10 mil setelah Dijia baru saja melarikan diri, Xiao Su dan Tianxia, yang datang untuk bergabung dalam pertempuran dari jauh, bergabung untuk menyerang. Memblokir serangan Dijia. Tepat di depan, lalu menggabungkan kekuatan 5 orang kuat dari kuil surgawi generasi pertama. Kekuatan 7 ahli 3 kesengsaraan digabungkan dan langsung membombardir Dijia. Bang! Dijia meninju dengan kuat, bertabrakan dengan Tianxia dan Xiao Su, lalu terbang terbalik, mengubah arah dan terus menyerang pengepungan. Namun hampir saat Dijia bertarung melawan Tianxia dan lainnya, dalam kehampaan gelap yang tiba-tiba, ledakan terdengar di beberapa arah di depan Dijia. Bahkan Tianxia dan Xiao Su, yang baru saja mundur, terkena dampak ledakan, dan mereka dengan cepat mundur. Di Qiong, kamu sedang mencari kematian. Setelah Xiao Su menghindari jangkauan ledakan, dia tiba-tiba mengutuk Di Qiong di sisi lain. Dan Dijia, yang mencoba menerobos dari arah lain, terlempar lagi. Di Qiong menatap dingin ke arah Xiao Su dan Tianxia, dan berkata dengan dingin, saya tidak melihatnya, perhatikan saja. Kamu. Tepat ketika Xiao Su Gang hendak melanjutkan mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Tianxia. Kemudian Tianxia membawa Xiao Su dan 5 orang dari kuil Yitian untuk membentuk satu tim dan tidak pernah berpisah lagi. Terus menjaga satu arah, menjaga dari terobosan Dijia. Dan di tengah-tengah medan perang di depan, Xiao Tians, dengan cahaya kemasan dari jalan kekaisaran muncul dari tubuhnya, bersama dengan 4 pembangkit tenaga listrik Sudo 4 kesengsaraan Di Yu, Di Qiong, Di Zhou, diberkati oleh takdir nasional dinasti Celestial Gelap, menyerang Dijia dengan seluruh kekuatan mereka. Dijia sendiri yang mendominasi dunia ini, dan ada semua pembangkit tenaga listrik teratas di dunia gelap. Tentu saja, Di Yu dan yang lainnya sedang bekerja keras, tetapi Xiao Tians masih memiliki keraguan. Dia juga beradaptasi dengan pertempuran dengan orang kuat dari 4 kesengsaraan. Ingat dalam 1 detik. Penjara guntur gelap. Dijia meraung, melambaikan tangannya, dan segera, guntur dan kilat hitam tak berujung turun dalam radius 100 mil di tengah medan perang. Masing-masing guntur dan kilat gelap itu memiliki kekuatan serangan orang kuat di tahap awal 3 kesengsaraan. Sangat menakutkan. Api hitam. Bakar. Diga melepaskan api hitam dalam jumlah besar lagi. Membakar semua orang berkuasa di dunia. Setelah 2 gerakan serangan kelompok skala besar, aura di tubuh Dijia menurun dengan cepat setiap saat. Tentu saja, orang-orang kuat di sisi dunia dan sisi dunia gelap juga mengalami kesulitan. Bagaimanapun, kekuatan serangan dari guntur gelap, kilat dan api juga sangat kuat. Puan Xiao, tolong. Jebak dia. Kami selalu membunuhnya. Diyu, memegang pedang panjang, bergegas ke sisi berlawanan dari Xiao Tians dan berteriak kepada Xiao Tians dengan penuh semangat. Mereka, kerajaan surgawi kegelapan, juga memiliki taktik menjebak musuh, tetapi kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan formasi perangkap kuil surgawi. Xiao Tians mendengar ini dan tidak menolak. Meskipun Dijia sepertinya telah mencapai akhir, dia sebenarnya masih jauh dari itu. Saat berikutnya, Xiao Tians mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Dijia, kuil surgawi, segel. Bas. Dalam sekejap, ada istana kuno ilusi di kehampaan, turun ke Dijia. Iga terjebak di dalam. Keluar. Teriak Dijia dengan marah. Dengan aura di tubuhnya yang mengamuk, dia ingin menerobos formasi kuil surga, namun sosoknya masih terjebak sesaat. Dan dalam waktu singkat ini, serangan Di Yu dan lebih dari selusin ahli 3 kesengsaraan telah menimpa Dijia. Boom! Saat berikutnya, sosok Dijia kembali ke ukuran puluhan ribu meter. Gunakan tubuh besarnya untuk menahan serangan semua orang. Puff puff puff. Hantu aula utama kuil surgawi yang menyelimuti tubuh Dijia tiba-tiba hancur, namun demikian pula, pada saat ini, tubuh Dijia juga memiliki lebih dari selusin luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Dia akan mengalami 4 bencana, datang lagi. Teriak Diyu, dan aura di tubuhnya melonjak, langsung menyatu dengan naga takdir nasional dari dinasti surgawi gelap di kehampaan. Satu kepala mengenai tubuh Dijia. Bang! Ah! Dijia terus berteriak, dan lubang besar kembali terbuka di tubuhnya. Aura di tubuhnya terus menurun, dan sejumlah besar energi dari jalan gelap terus mengalir keluar dari Dijia. Puff! Saat berikutnya, Xiao Tians yang memanfaatkan kesempatan itu juga memanfaatkan Dijia yang mati-matian terjerat oleh Diyu dan secara langsung dan paksa memotong salah satu lengan kanan Dijia. Bunuh dia! Cepat! Teriak Diyu. Di Qiong, Di Zhou, dan lebih dari selusin orang kuat dari 3 tingkat bencana dari dinasti langit kegelapan juga bergegas menuju Dijia dengan gila-gilaan. Ayo berkumpul, ledakkan Dijia. Di saat yang sama, Xiao Tians juga meneriaki Xiao Su dan semua orang di dunia.
Kemudian, bekas darah meluap dari sudut mulut Xiao Tians, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjebak sosok Di Jia lagi sejenak. Namun kali ini, kekuatan serangan dunia nyata dan dunia gelap akhirnya menimpa Di Jia. Boom! Tubuh besar kegelapan Di Jia langsung hancur berkeping-keping. Hanya ada bayangan momentum yang tersisa. Ambil! Teriak Xiao Tians. Tangan besar itu dengan panik meraih pusat ledakan. Di saat yang sama, Tianxia, Xiao Su dan yang lainnya juga terus meraih tubuh Di Jia yang hancur. Demikian pula, semua orang di sisi Xiao Tians dengan cepat mengambil pecahan tubuh gelap Di Jia yang telah meledak. Diu, Di Qiong, dan Di Zhu juga menyambar mereka dengan cepat. Saat berikutnya, tepat ketika Tianxia dan Xiao Su ingin terus merebut lebih banyak, Xiao Tians tiba-tiba muncul di samping mereka, dan kemudian membawa mereka menjauh dari tempat mereka berada sekarang. Tidak, mundur. Tepat ketika Xiao Tians baru saja pergi bersama Xiao Su dan Tianxia, Diu, yang bereaksi di sisi lain, juga berteriak dengan cepat. Namun, Diu dan yang lainnya masih selangkah terlambat. Di tengah ledakan, sosok Diga yang mengesankan dan ilusi menghadap semua orang dan berteriak dengan dingin, ledakan. Boom! Dengung. Di Jia secara langsung menghancurkan sendiri sisa pecahan tubuh yang belum direnggut oleh semua orang, dan kemudian ledakan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak di tahap akhir 5 raja dan 3 kesengsaraan tadi, kekuatan ledakan tersapu. Dari pusat medan perang ke segala arah. Bang bang bang. 4 orang kuat di dinasti kegelapan di pihak Diu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun pembangkit tenaga listrik teratas yang tersisa semuanya melarikan diri di bawah kepemimpinan Diu, Di Qiong, dan Di Zhou. Setelah semua orang kuat dari sisi dunia nyata dan sisi dunia gelap mundur, anehnya suasana di medan perang menjadi sunyi lagi. Di tengah ledakan di medan perang, hanya siluet wasiat Diga yang tersisa. Tubuh besarnya baru saja hancur total. Dan di sekitar Di Jia, orang-orang kuat dari dunia dan dinasti Celestial gelap masih mengelilinginya. Di Jia terluka parah, dan Di Jia, yang kehilangan sebagian besar tubuh kegelapannya, auranya telah turun ke titik di mana hanya sedikit lebih kuat dari Diu. Misalnya, pada dasarnya, Diu, Xiao Tians, Di Qiong, dan Di Zhu semuanya adalah orang-orang kuat dalam 4 kesengsaraan semu. Itu bisa dianggap telah menyentuh ambang batas orang kuat 4 kesengsaraan. Di Jia dulunya adalah orang yang sangat kuat di tingkat 4 kesengsaraan, tetapi setelah dikepung dan dibunuh oleh banyak orang kuat satu demi satu, kekuatan tempurnya telah turun sebanyak setengahnya. Tubuh Dark Avenue miliknya meledak. Oleh karena itu, di masa lalu, Di Jia dapat dianggap sebagai kombinasi 2 orang kuat di tahap awal 4 kesengsaraan. Tubuh yang diubah oleh dao kegelapannya berada pada tingkat 4 bencana, namun demikian pula, sebagai makhluk spiritual, Diga, setelah melahap sumbernya, esensi spiritualnya juga memiliki kekuatan tempur dari 4 bencana awal. Tapi tubuh kental Dark Avenue meledak, yang setara dengan fakta bahwa setiap orang telah membunuh setengah dari Di Jia, dan telah bergabung untuk membunuh orang yang benar-benar kuat dari tingkat bencana keempat. Mari kita uraikan kekuatan tempur spesifiknya. Misalnya, jika Di Jia, yang masih memiliki kekuatan tempur tahap awal 4 kesengsaraan, memiliki kekuatan tempur komprehensif 9, maka Xiao Tians, Diu, Di Qiong, dan Di Zhou akan menjadi 6-7 sepertinya. Dalam situasi 1 lawan 1, apakah itu Xiao Tians atau Diu, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Dewa Jia sendirian. Tapi jika semua orang menyerang bersama-sama, tidak akan ada lagi perbedaan kelas antara kedua belah pihak. Dua pembangkit tenaga listrik Sudo 4 kesengsaraan sekarang dapat bertarung imbang dengan Di Jia yang terluka parah. Jika 3 Master 4 bencana palsu itu kuat, mereka bisa mengejar Di Jia secara terbalik. Bagaimanapun, apakah itu Xiao Tians, Diu, Di Qiong, atau Di Zhou, ada juga dukungan dari dinasti Yun, prototipe dinasti surgawi, di belakang mereka. Mereka bukanlah orang kuat biasa di tingkat kesengsaraan semu. Kekuatan tempur komprehensif masing-masing dari mereka, serta kemampuan untuk terus bertarung, jauh lebih kuat daripada ahli bencana Sudo 4 biasa. Oleh karena itu, hingga saat ini, keadaan semua pihak telah mengalami beberapa perubahan tanpa disadari. Kini di antara ketiga partai tersebut, Di Jia bukan lagi partai terkuat. Bunuh dia. Diu bahkan tidak melihat ke arah Xiao Tians lagi. Naga takdir nasional dari dinasti langit kegelapan memblokir jalan gelap, dan kemudian Diu, Kaisar Qiong, dan Di Zhou membawa selusin orang. Dari 3 bencana dinasti langit kegelapan, orang gelap yang kuat terus menyerang Diga. Di Jia, yang masih terkepung di tengah medan perang, berteriak kepada Xiao Tians dengan suara dingin, penguasa kuil surgawi masa kini. Hah? Ada apa? Xiao Tians berdiri tak bergerak dan bertanya pada Di Jia. Xiao Tians tidak bergerak, namun sosok Diu dan yang lainnya sekali lagi bertarung dengan bayangan Di Jia di tengah medan perang. 3 ahli kesengsaraan semu 4 terkuat, ditambah selusin ahli puncak di tahap akhir dari 3 kesengsaraan, telah mulai secara bertahap menekan Di Jia Lai. Di tengah medan perang, Di Jia menahan serangan Diu dan yang lainnya dengan seluruh kekuatannya, sambil berkata kepada Xiao Tians, Tuan Kuil Surgawi, sekarang saya bukan lagi yang terkuat di antara ketiga pihak. Apakah kamu yakin kamu harus duduk santai dan menonton Diu dan yang lainnya bunuh aku? Tuan Istana Xiao, jangan lupakan perjanjian kita. Di Qiong dan Di Zhou menjadi gugup saat melihat Xiao Tians berdiri di belakang mereka tanpa bergerak.
Sekarang efektivitas tempur Xiao Tians setara dengan mereka, dan Xiao Su Tianxia serta yang lainnya juga telah bergabung di pihak Xiao Tians. Oleh karena itu, Di Qiong, Di Zhou dan lainnya sangat khawatir Xiao Tians akan melawan mereka sekarang. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Lanjutkan. Mata Di Yu bersinar, tapi dia tidak berbalik dan mengucapkan sepatah kata pun kepada Xiao Tians. Kedua belah pihak adalah musuh, dan perjanjian apapun adalah salah. Sekarang tergantung pilihan Xiao Tians. Kami bukan anak-anak, kami semua adalah pahlawan, bagaimana kami bisa begitu naif? Tians, Xiao Su dan Tianxia yang berada di belakang Xiao Tians juga bertanya pada Xiao Tians. Dalam situasi ini, mereka berdua tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Xiao Tians sekali lagi melihat lebih dalam ke medan perang di depan, dan matanya tertuju pada Di Jia yang terkepung di tengah. Setelah beberapa saat, Xiao Tians berkata, semuanya, bunuh Di Jia dengan seluruh kekuatanmu. Bunuh. Momentum Xiao Tians langsung melonjak ke langit, dan dia akan memimpin sekelompok ahli top dunia untuk bergegas menuju Di Jia. Tapi saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Xiao Su, yang bersiap untuk mengambil tindakan dari belakang, tiba-tiba lebih dari separuh jalan gelap di tubuhnya meledak. Uff! Xiao Su tiba-tiba menyemburkan seteguk besar darah. Ada sedikit rasa sakit yang luar biasa di mata Xiao Su. Saat berikutnya, Xiao Su mengertakkan gigi dan meraung keras. Meletus. Boom! Xiao Su tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri. Ketika Xiao Su menghancurkan dirinya sendiri, Di Jia, yang terkepung di tengah medan perang di depan, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan keengganan di matanya. Dia ingin mengendalikan tubuh Xiao Su sekarang. Bagaimanapun, Xiao Su telah dipromosikan ke titik ini, dan sebagian besar energi dan Taoyun dari jalan gelap di tubuh Xiao Su disediakan olehnya. Namun yang tidak disangkanya adalah tubuh Xiao Su langsung meledak. Yang aneh adalah setelah tubuh Xiao Su meledak, pikirannya tidak sepenuhnya runtuh. Di Jia menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit. Xiao Tians mencibir, menyingkirkan tubuh wasiat Xiao Su, lalu melihat ke arah Tianxia, dan mereka berdua menyerang Di Jia di depan lagi, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Apa yang terjadi saat itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan Di Jia terhadap Tianxia, jadi bagaimana mungkin Xiao Tians tidak waspada terhadap metode Di Jia dalam kehidupan ini? Untuk mengendalikan Xiao Su, untuk mengendalikan dan mempengaruhi Tianxia generasi penguasa kuil surgawi seperti yang dia lakukan saat itu. Mustahil. Aura Xiao Tians dan Tianxia dipadatkan hingga ekstrim, dan kekuatan tempur mereka langsung meningkat ke puncaknya. Di tengah medan pertempuran, Diga yang sedang dikepung oleh sekelompok prajurit kegelapan, tiba-tiba menghentikan semua gerakannya. Dia bahkan menutup matanya. Tapi tiba-tiba, jalan gelap megah di atas kepala semua orang langsung menerobos penghalang naga takdir nasional dari dinasti Celestial Gelap. Sesampainya di tengah medan perang, dia membantu Di Jia memblokir serangan Di Yu dan lainnya. Kemudian semua orang melihat bahwa hantu Di Jia, dengan bantuan jalan gelap, langsung melarikan diri ke dalam turbulensi kehampaan yang tak ada habisnya dan menghilang. Xiao Su adalah salah satu orang cadangan yang diatur oleh Di Jia. Alasan mengapa Xiao Tians membiarkan orang kuat dari sisi hidup terus membunuh Di Jia adalah karena Di Jia belum menyentuh Xiao Su, yang membuktikan bahwa Di Jia masih jauh dari sini. Saat-saat terakhir dari keputusasaan. Tentu saja, dari sudut pandang perasaan, Xiao Tians sendiri sama sekali tidak percaya bahwa seorang abadi tua yang telah berkomplot melawan dunia dan dunia gelap selama ribuan tahun benar-benar dapat dikepung dan dibunuh oleh semua orang hari ini. Oleh karena itu, karena kemungkinan besar Diga tidak akan mati hari ini, maka kita harus terus menggabungkan kekuatan dunia nyata dan dunia gelap untuk melemahkan Diga semaksimal mungkin. Benar saja, dengan kerjasama diam-diam antara Di Yu dan Xiao Tians, eksistensi terkuat di kedua dunia telah dilemahkan hingga ekstrim. Sekarang tidak masalah apakah itu melawan dunia gelap atau melawan dunia nyata. 3. Menjadi sangat sulit untuk menyerangnya sendirian. Setelah Di Jia menghilang, Xiao Tians dan Di Yu saling memandang, dengan sedikit semangat juang dan niat membunuh muncul di mata mereka. Dan yang ada di antara mereka adalah jalan dunia gelap yang terperangkap di tengah medan perang. Bab 646. Di Jia pergi, atau dengan kata lain, dia menggunakan jalan gelap untuk menggantikannya dan melarikan diri. Pada saat ini, yang aneh adalah setelah Di Jia pergi, baik pihak Xiao Tians maupun Di Yu tidak segera mengejar Di Jia. Sebaliknya, mereka semua tetap di tempatnya. Area di tengah medan perang ini penuh dengan energi dan rumit. Bahkan jika jalan raya muncul di sini, akan sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Xiao Tians dan Tianxia sedang menatap jalan gelap di atas kepala mereka, dan Di Yu serta yang lainnya juga menatap jalan gelap di atas kepala mereka. Mata Xiao Tians berbinar, dan dia tiba-tiba berbicara kepada Tianxia. Kemudian Xiao Tians dan Tianxia, dua generasi penguasa kuil surgawi, langsung menambahkan dua aula ilusi kepada Kaisar Yu, Kaisar Qiong, Kaisar Zhou, dan lainnya. Metode penyegelan kuil surga. Boom! Tapi saat berikutnya, naga keberuntungan nasional dari dinasti surgawi kegelapan di kejauhan bergegas tepat di depan Xiao Tians dan Tianxia. Overlord Rod. Suppress. Bas. Hantu Overlord Rod tiba-tiba muncul, langsung menekan tubuh naga kerajaan naga dari dinasti langit gelap. Ang! Saat naga hitam itu ditekan, Xiao Tians dan Tianxia bergabung dan menyerang jalan gelap di atas semua orang.
Gemuruh. Suara keras yang menghancurkan seluruh kehampaan gelap keluar satu demi satu. Jalan gelap besar di dunia gelap bergetar hebat ketika Xiao Tians dan dunia dibombardir. Potong. Sosok Xiao Tians langsung muncul di atas jalan gelap, dan kemudian cahaya keemasan sepanjang puluhan ribu meter menebas langsung dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, Diyu dan yang lainnya, yang telah disegel sejenak oleh Xiao Tians dan Tianxia, juga membuka segelnya. Kelompok orang Diyu mulai menyerang jalan gelap di kehampaan dari bawah. Kakak. Dua suara lembut terdengar, dan dua bagian besar jalan gelap di kehampaan dipotong oleh Xiao Tians, Diyu dan lainnya. Kekerasan. Jalan gelap di kehampaan mengeluarkan teriakan nyaring, dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Boom! Saat berikutnya, jalan gelap di kehampaan bergetar hebat, dan seluruh kehampaan gelap itu benar-benar hancur. Kemudian jalan gelap, yang panjangnya hampir seperlima, berkumpul kembali, mencoba menghancurkan ruang dan melarikan diri. Tapi saat berikutnya, Xiao Tians dan Diyu, yang baru saja menyerang satu sama lain, sekali lagi muncul pemahaman diam-diam yang tak terlukiskan. Keduanya berada di jalan gelap itu, mencoba menghancurkan kehampaan dan melarikan diri. Cara Kaisar Xiao Tians yang sombong, dan naga takdir nasional dari dinasti kegelapan yang dikendalikan oleh Diyu, semuanya menempatkan kekuatan mereka di jalan gelap kuno dan agung jauh di dalam kehampaan. Ang! Naga hitam itu mengeluarkan raungan yang keras, dan bayangan Tuan Dao Xiao Tians juga berubah menjadi naga emas, meraih dua tubuh Dao hitam dari dua arah. Potong! Xiao Tians dan Tianxia bergabung dan menebas ke arah bagian kiri jalan gelap, sementara Diyu dan yang lainnya juga menebas ke arah bagian kanan dan tengah jalan gelap. Klik, klik, klik. Bang, bang, bang. Detik berikutnya kemudian, Xiao Tians, Diyu dan yang lainnya bersama-sama memotong kurang dari setengah bagian utama Dark Avenue dalam kehampaan. Hanya sepertiga dari panjang asli tubuh Dark Avenue yang tersisa. Pada saat kekosongan itu hancur, ia akhirnya lolos dan bergabung ke dalam dunia gelap. Dan lebih dari separuh jalan gelap dicegat secara paksa oleh orang-orang kuat di dunia ini dan dunia kegelapan. Bagian lainnya langsung hancur berkeping-keping dan berevolusi menjadi energi gelap paling murni, memenuhi medan perang. Ning! Setelah Xiao Tians melarikan diri di Dark Avenue, dia meraih lengan Tianxia tanpa ragu-ragu dan mundur ratusan mil jauhnya. Kemudian, penghalang pertahanan segera dipasang di sekitar mereka. Saat berikutnya, Xiao Tians menghilangkan kesadaran Xiao Su dan langsung memberikan Xiao Su seperenam dari sumber jalan gelap. Hampir seperenam sisa Dark Avenue Origin yang dicuri diberikan kepada dunia oleh Xiao Tians, dan dunia segera dibagi rata dengan semua orang di kuil surgawi pertama. Demikian pula, di sisi lain medan perang, di sisi kamp kekuatan gelap, setengah energi dari jalan gelap yang direbut Diyu dan yang lainnya digunakan secara langsung untuk memulihkan luka mereka. Separuh lainnya adalah membangkitkan kekuatan kegelapan seperti Dian dan 5 lainnya yang berada di puncak 3 kesengsaraan. Dengungan. Jadi untuk sementara waktu, setelah sebagian besar bagian utama Dark Avenue terputus, baik orang-orang kuat di dunia maupun dunia gelap menerima energi pemulihan dalam jumlah besar. Untuk sementara, semua anggota teratas di pihak Xiao Tians pulih dan meningkat. Demikian pula, orang-orang kuat dari dinasti Langit Gelap dan Diyu, serta luka serius mereka, juga pulih dengan cepat. Secara bertahap, di sisi Xiao Tians, aura Xiao Su pulih, dan segera mencapai tingkat puncak 3 kesengsaraan. Dan karena Xiao Tians memberinya terlalu banyak, aura di tubuh Xiao Su juga meningkat dengan cepat pada saat ini tingkat bencana Sum 4. Di sisi lain, aura Master Kuil Surgawi Tianxia generasi pertama juga sama, dan meningkat pesat menuju tingkat 4 kesengsaraan palsu. Aura Raja Surgawi 4 kutub dari Kuil Surgawi generasi pertama, dan Jiwer, mereka berlima langsung naik ke tingkat tahap akhir 3 kesengsaraan, dan kemudian kecepatan peningkatan mereka melambat. Di sisi lain dinasti Langit Gelap, Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou, 3 kaisar besar dinasti Langit Gelap, adalah orang pertama yang kembali ke masa kejayaannya. Dan Hou Dian dan 5 orang kuat lainnya di puncak 3 kesengsaraan dinasti Langit Gelap semuanya pulih. Cedera pada beberapa orang kuat yang tersisa di tahap akhir 3 kesengsaraan juga telah pulih seperti sebelumnya. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik teratas di sisi Diyu dunia gelap, mereka yang berada di akhir masa kesusahan ketiga ke atas, telah pulih menjadi lebih dari 20, dan lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik gelap ini semuanya telah pulih ke tingkat puncaknya. Di pihak Xiao Tians, hanya ada 8 anggota yang berada pada tahap akhir 3 kesengsaraan atau lebih tinggi. Perbandingan kekuatan bertarung kedua kubu kembali mengalami perubahan besar. Namun nyatanya, Xiao Tians dan yang lainnya mengambil keuntungan besar. Bagaimanapun, Xiao Su dan Tianxia, dua pria kuat dengan tubuh gelap, tidak dapat menggunakan kekayaan dinasti saat ini untuk memperbaiki negara mereka. Tapi sekarang mereka telah menelan sebagian dari tubuh Dark Avenue, mereka memiliki harapan untuk maju ke level Pseudo 4 kesengsaraan, dan mereka telah menghasilkan banyak uang. Tianxia, Xiao Su dan lainnya masih dengan cepat menyerap dan mencerna energi yang dibawa oleh bagian utama Dark Avenue. Xiao Tians, sebaliknya, berdiri di depan semua orang, memandang Diyu dan yang lainnya. Kami akan segera meninggalkan dunia gelap dan tidak akan masuk lagi dalam 3 hari. Kaisar Yu, apakah Anda ingin menghentikan kami? Xiao Tians bertanya sambil menatap Kaisar Yu dalam-dalam.
Diyu mengangkat tangannya dan menunjuk pada takdir nasional dinasti kegelapan, yang pulih dengan cepat. Naga hitam itu berkata, kami memiliki kontrak, Tuan Istana Xiao, apakah kamu tidak lupa? Kami baru saja mengambil tindakan terhadap satu sama lain, dan nasib nasional dinasti Celestial kita telah mengalami beberapa reaksi negatif. Saya percaya bahwa Anda, nasib nasional di dunia ini juga telah mengalami beberapa reaksi negatif. Xiao Tians mengangguk, dan setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi kepada Diyu, apa rencana Kaisar Yu selanjutnya? Apakah dia akan terus mengejar Di Jia? Diyu tersenyum dan berkata, ya, tentu saja, aku telah mengatakan bahwa jika aku memilih untuk melawanmu lagi atau membunuh Di Jia sepenuhnya terlebih dahulu, maka aku pasti akan memilih untuk membunuh Di Jia terlebih dahulu. Setelah Diyu selesai berbicara, dia berhenti, menatap lurus ke arah Xiao Tians dan bertanya, Tuan Istana Xiao, pertempuran terakhir antara kegelapan dan dunia saat ini adalah pertempuran yang menentukan antara dua dunia. Yah, aku tahu. Xiao Tians memandang Diyu dan mengangguk. Diyu memandang Xiao Tians dengan serius dan berkata, baiklah. Hah. Xiao Tians mengangkat alisnya dan menatap Diyu dengan sedikit kebingungan. Tapi Diyu jelas tidak berniat berbicara lagi. Setelah Xiao Tians melihat lebih dalam lagi ke Diyu untuk terakhir kalinya, kekuatan Tuan Dao sepenuhnya menyelimuti tubuh Tianxia, Xiao Su dan lainnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah Xiao Tians dan yang lainnya menghilang selama beberapa detik, Diyu yang masih berdiri di sana tanpa bergerak, berkata, oke, tidak perlu waspada, mereka telah kembali ke dunia nyata. Sampai saat ini, Di Qiong mau tidak mau bertanya kepada Diyu, Diyu, mengapa kamu tidak mempertaruhkan nasib negara dan mempertahankannya? Diyu tidak mengatakan apa-apa, dan Di Zhou mencibir dan berkata, oh, Di Qiong, bagaimana jika Di Jia kembali dengan sebuah tembakan? Anda mengatakan bahwa kita sekarang berperang melawan dunia, dan kita terpesona, yang mana merusak perencanaan ribuan tahunnya. Di Jia, akankah dia membantu kita? Di Qiong tercekik sampai mati oleh kata-kata Di Zhou. Diyu tersenyum dan berkata, baiklah, pertarungan kita hari ini dianggap sukses, bukan? Begitu Diyu mengatakan ini, baik Di Qiong dan Di Zhou menjadi bingung. Mereka berdua bertanya kepada Diyu hampir pada saat yang bersamaan, pihak kita telah menderita kerugian besar. Bahkan jika kita menelan sebagian bagian utama jalan gelap, kita baru saja mati dan kita baru saja meledakkan diri kita sendiri. Bagaimana orang kuat bisa pulih? Diyu terus tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami meraih kemenangan besar. Saat berikutnya, Diyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan agak santai, tubuh Dark Avenue dipecah menjadi 3 bagian. Akan sulit bagi Di Jia untuk pulih. Tidak, harus dikatakan, dia tidak bisa pulih. Diyu tersenyum dan menyipitkan matanya, melihat ke kedalaman kehampaan yang gelap. Mata Diyu dipenuhi keyakinan. Di Qiong dan Di Zhou mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti apa maksud kata-kata Diyu. Bagaimanapun, bagian utama Dark Avenue belum sepenuhnya hancur. Oleh karena itu, Dark Avenue pada akhirnya dapat dipulihkan. Dan meskipun Dark Avenue tidak dapat dipulihkan, 3 masih dapat menelan lebih dari sepertiga sisa Dark Avenue. Tapi sebelum mereka berdua sempat bertanya, Diyu melihat mereka lagi, mengangguk setuju dan berkata, jangan khawatir, Di Jia tidak bisa pulih, kataku. Tubuh Di Qiong dan Di Zhou gemetar. Saat ini, mereka merasa Diyu di depan mereka tampak berbeda. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan apa yang berbeda. Singkatnya, bagaimana mengatakannya, perasaan Diyu saat ini bagi mereka sama seperti perasaan yang mereka rasakan ketika menghadapi Di Jia dahulu kala ketika mereka pertama kali mendirikan dinasti Kaisar Kegelapan. Diyu berbalik dan melihat lebih dalam ke dalam kehampaan gelap lagi. Di belakangnya, Kaisar Vault dan Kaisar Zhou, serta sekelompok pembangkit tenaga listrik gelap dari tahap akhir dan puncak 3 kesengsaraan, berdiri di belakangnya. Xiao Tians, dunia, Kaisar ini, terima kasih. Jika bukan karena kamu, akan sulit bagiku untuk mengalahkan Di Jia sedemikian rupa. Bahkan jika Di Jia masih memiliki kekuatan bertarung 4 kalpa, itu sudah cukup. Kirimkan perintah. Milik dinasti langit kegelapan, terus kejar Di Jia. Lain kali kamu menyusul, itu akan menjadi kematiannya. Mata Diyu bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh di tubuhnya memenuhi udara. Bersambung.